Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur luar biasa pagi ini. Kami masih boleh ada di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Kami masih boleh bertemu di ibadah Zoom meskipun melalui udara. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Engkau baik, teramat baik, dan luar biasa baik. Kami saat ini Tuhan mau menyiapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau serius Tuhan mendengarkan firman-Mu. Sebab hikmat firman-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami saat ini Tuhan minta pengurapan Tuhan Roh Kudus. Oh, kami sungguh tidak mampu Tuhan Roh Kudus tanpa pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah kami semua saat ini permata hati-Mu Tuhan. Engkau lawat dengan pengurapan-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi juga turun ke atas hamba saat ini. Engkau saat ini Tuhan Roh Kudus yang mengendalikan seluruhnya. Memberikan hikmat kepada hamba saat ini. Dan juga semua saat ini. Kami percaya kami akan mendapatkan rema yang merupakan sumber dari kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita yang berlimpah adalah kehendak dan maunya Tuhan. Sukacita yang berlimpah adalah senjata yang dahsyat. Sukacita yang berlimpah harus menjadi bagian kehidupan kita. Shalom semua. Ya, permata-permata hati Tuhan, kekasih-kekasih hati Tuhan, jemaat eklesia. Saya mau sapa dulu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Luar biasa saya percaya bahwa saat ini semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Nah, saya mau pastikan dulu sebelum saya mulai bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa melihat PowerPoint yang sudah di share screen, ya. Semua sudah bisa melihat, ya? Mohon responnya, semua sudah bisa melihat, ya? Oke, ya. Saya percaya semua sudah bisa melihat. Dengan judul, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Rejoice Exceedingly, atau sukacita yang berlimpah-limpah. Ya. Saya sering sekali menemukan bahwa topik khotbah sukacita ini topik khotbah kedua, ya. Topik khotbah pertama yang paling banyak dikhotbahkan adalah kasih. Tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Sukacita seperti apa yang Tuhan mau itu ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan bagaimana kita bisa memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Ya. Sebab tanpa sukacita yang daripada Tuhan, kita nggak bisa mendapatkan sukacita yang sejati. Ya. Mari kita akan belajar rejoice exceedingly. Ya. Next. Sukacita yang jelas sekali Alkitab tulis adalah salah satu dari 9 buah roh. Ya, saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah pernah membaca, sudah tahu tentang buah roh. Tapi mari kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Kita akan belajar lebih dalam. Ternyata kata sukacita di dalam Galatia 5 ayat 22 ini, itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Ya.
Next. Dalam terjemahan Yunaninya, sukacita itu disebut dengan karah. Ya. Artinya ternyata sukacita atau kegembiraan yang meluap-luap, yang amat sangat, yang berlimpah-limpah. Wah, bagaimana itu? Nah, sesungguhnya sulit buat saya mendeskripsikan dengan kata-kata. Saya ngalami, ya. Kalau nggak ngalami nggak bisa khotbah. Ya. Saya ngalami sukacita yang berlimpah. Tapi nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ya, nanti kita akan melihat tanda-tanda dan ciri dari sukacita yang berlimpah itu. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mau belajar terlebih dahulu, ya, lebih dalam lagi. Ya, sukacita disebut sebagai buah roh. Next, ya. Nah, buah roh. Yang mana kok? Tristan 1 biji. Oh ya, 1 biji. Yang warna apa? Warna putih. Mohon di mute. Ya. Sukacita disebut buah roh. Nah, buah itu adalah hasil atau akibat dari sesuatu. Next. Ya. Nah, buah itu selalu begini. Buah apel ya keluarnya dari pohon apel. Buah nangka ya keluarnya dari pohon nangka. Kira-kira begini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pernah nggak lihat apel, duren, nangka keluar dari tanah tiba-tiba? Nggak pernah ya. Tiba-tiba tanah ngeluarin pepaya gitu ya, aneh ya. Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena buah adalah hasil atau akibat dari sesuatu. Yang kita sudah tahu, ini pelajaran biologi ya dari SMP, bahwa kalau pohon sudah besar, sudah matang, akarnya sudah bisa menarik zat-zat makanan dari tanah, kemudian daunnya sudah siap berfotosintesis, maka hasil dari pohon yang sudah besar, sudah matang ini pasti menghasilkan buah. Ya, jadi nggak bisa buah tiba-tiba muncul dari tanah, itu nggak mungkin. Ya, artinya buah roh itu juga hasil atau akibat dari sesuatu. Mari kita lihat ya. Jadi, next. Buah roh sukacita adalah hasil hubungan yang karib, garis bawahi kata karib, antara orang percaya dengan Tuhan. Nah, ini ya, seperti pohon alami, kalau sudah dewasa, sudah siap, maka dia akan menghasilkan buah. Begitu juga dengan kita, bahwa kita harus punya hubungan yang karib, yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau orang akrab, ya, kita punya teman akrab atau saudara yang akrab, mungkin nggak dibangun, oh ketemunya sebulan sekali. Atau ketemunya seminggu sekali. Bisa nggak kira-kira kalau ketemunya cuma sebulan sekali, seminggu sekali, kita menjadi akrab atau karib? Ya. Rata-rata ya manusia kita punya sahabat yang karib itu teman sekolah. Ya. Kenapa? Karena ketemu setiap hari, ya. Ngobrol setiap hari, ya. Jajan di kantin bersama-sama setiap hari. Lama-lama terbangunlah hubungan yang akrab. Akhirnya menjadi sahabat yang karib. Begitu juga kita dengan Tuhan. Saya mau dorong hari ini. Ayo, Tuhan itu ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Permata hatinya Tuhan. Tuhan itu lebih rindu daripada kita untuk ngobrol sama kita setiap hari. Tuhan Roh Kudus itu begitu rindu untuk kita ini menceritakan segala sesuatu. Jangan berpikir, nanti Roh Kudus bosen, dicurhatin saya terus. Oh enggak. Oh, ya, jangan salah, Tuhan itu lebih rindu. Salah satu karakter Tuhan adalah keinginannya yang besar untuk intim, untuk akrab dengan setiap kita. Amin. Saya dorong saat ini, ya. Jangan cuma ketemu Tuhan seminggu sekali. Aduh, ya. Bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadi dengan Tuhan setiap hari, ya.
Itu jadi buah roh sukacita ini hasil hubungan kita yang intim atau karib dengan Tuhan. Ya. Sekarang lebih lanjut lagi kita akan belajar. Firman Tuhan bicara apa sih tentang sukacita ini? Ya, buka Mazmur 16 ayat 11b. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya hanya akan menjelaskan kalimat pertama, nanti kapan-kapan ya, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa merupakan sesi tersendiri yang luar biasa juga ya. Saya akan bahas itu. Ya. Nah, di hadapanmu. Wow, ya. Mari kita akan lihat ya. Next, kata di hadapanmu ternyata bicara tentang masuk ke hadirat Tuhan atau menghampiri tahta kasih karunia. Saya sudah pernah kupas tuntas habis-habisan tentang Ibrani 4 ayat 16, nanti saudara-saudari sekalian bisa lihat sendiri bagaimana Tuhan menginginkan kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Di hadapanmu ternyata bicara tentang masuk hadiratnya. Jadi kunci untuk memperoleh sukacita yang berlimpah adalah masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ini kerinduan dia. Dan sekaligus Mazmur 16 ayat 11b ini adalah janji Tuhan. Ya. Kita tidak perlu mengusahakan sukacita. Tuhan berjanji saat kita masuk di dalam hadirat-Nya, saat kita akrab intim dengan Tuhan, membangun keintiman terus-menerus konstan dengan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan sukacitanya yang berlimpah-limpah. Amin. Ingat ya, sukacita itu buah. Nggak usah dipaksa-paksa. Buah itu nggak usah dipaksa-paksa ada. Ya, tadi saya sudah terangkan. Pohon apel kalau sudah waktunya sudah dewasa, keluar sendiri buah apelnya. Begitu juga dengan kita. Mari saya dorong, inilah kunci untuk memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Ini firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ya, next. Iya, Filipi 4 ayat 4 ditulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit bahwa Filipi 4 ayat 4 ini itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Nanti ya. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, sebetulnya saat Rasul Paulus ini menulis Filipi, surat Filipi ini, dia itu ternyata tidak sekedar teori. Tapi Rasul Paulus mengalami praktek bahwa bersukacita senantiasa itu harus dipraktekkan. Arti dari Filipi 4 ayat 4 ini bukan sebuah apa ya, bersukacita kok dihasilkan, bukan. Artinya Filipi 4 ini bicara bahwa Rasul Paulus minta kita menjaga konsistensi untuk bersukacita. Ya. Konsisten, terus jaga sukacita kita. Itu maksudnya. Oke, lanjut ya sekarang. Oke, sekarang next. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam dari Filipi 4 ayat 4 ini. Saat Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi, mari kita baca di teks ini, dia tidak sedang dalam keadaan yang baik. Wow. Rasul Paulus ternyata sedang ada di dalam
penjara dan sedang mengalami keadaan disiksa secara badani. Wah. Ya. Wow. Jadi pada saat dia menulis bersukacitalah senantiasa, itu Rasul Paulus tidak dalam keadaan yang baik. Ya, mari kita akan lihat. Ada ayatnya, Pak. Oh, ada, ya. Mari kita lihat next dalam Kisah Rasul ayat 16 ayat 23 sampai dengan 26, ya. Mari kita baca. Setelah mereka berkali-kali didera. Nah, stop dulu. Mereka itu siapa di sini? Ya, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baca Kisah Rasul 16 secara komplit ya. Mereka di sini adalah Paulus dan Silas. Ya, Paulus dan Silas ceritanya di dalam Kisah Rasul 16 ini adalah orang-orang yang masuk ke kota Filipi, kemudian mulai memberitakan Injil di sana, dan menurut orang Filipi mereka membuat kegaduhan. Ya, tentu saja, ya, karena mereka sebelumnya tidak menyembah Yesus. Masuklah Rasul Paulus dan Silas, mereka memberitakan Injil dengan sangat berani, sehingga akhirnya timbul perseteruan yang sudah tidak bisa dihindarkan. Akhirnya pembesar-pembesar kota itu menangkap Paulus dan Silas. Dan sebelum dijebloskan penjara, mereka berkali-kali didera. Lah, didera itu disiksa ya. Saya nggak tahu ya, dipukul pakai kayu atau dicambuk atau ditendang ya, saya nggak tahu. Intinya mengalami siksaan badani ya. Mari kita lanjutkan pembacaan firman kita ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Wah. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan nah ini ya, saya pertebal, membelenggu kaki mereka dengan dalam pasungan yang kuat. Wow, ini orang kalau dipasung ya, mau ganti posisi tidur aja nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, namanya juga dipasung ya. Ya, lanjut dulu ya. Tetapi kira-kira tengah malam, mereka, Paulus dan Silas, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, saya akan terangkan dulu ya dari awal bahwa kondisi badan Paulus dan Silas itu kondisi badan sakit. Habis dipukulin, ya, nggak enak. Saya nggak yakin mukulnya cuma sekali ya. Saya nggak yakin ya. Pasti mereka mungkin ada tulang rusuknya, ada yang retak kali, ya, tulang bahunya ada yang kesleok mungkin ya. Saya tidak tahu. Dan juga mereka dipasung. Ya, istilahnya mau ganti posisi duduk, ganti posisi tiduran aja nggak bisa. Betapa menderitanya mereka. Saya membawa Bapak Ibu jemaat eklesia yang dikasih Tuhan untuk membayangkan kondisi kedua rasul ini. Ya, luar biasa. Tetapi lihat, betul-betul Paulus tidak omong doang, tidak hanya teori, tetapi kira-kira tengah malam. Wow. Orang kalau lagi sakit badannya, udah tengah malam tuh pengennya apa Bapak Ibu? Tidur, capek, ngantuk. Tapi lihat, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan yang lebih hebat, di sini ditulis, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Artinya mereka berdoa dan menyembah Tuhan itu dengan suara yang keras. Ya, mereka enggak umik-umik ya, umik-umik itu apa sih? Mereka enggak dalam hati, mereka enggak pakai suara yang lirih untuk bernyanyi karena takut. Oh enggak, mereka nyembah Tuhan, mereka puji Tuhan, memberikan nyanyian dengan suara keras. Orang lain dengar kok. Mereka berdoa. Luar biasa, ya. Dan mari kita teruskan sedikit ayat kalimat terakhir. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Wow. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, wah. Ini pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca Kisah Rasul 16, ini gempa ini bukan gempa biasa, tapi memang malaikat bikin gempa di situ. Ya, tapi luar biasa pertolongan Tuhan itu seketika terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, silakan Bapak Ibu membaca sendiri ya nanti di Kisah Rasul 16 secara komplit. Tapi yang ingin saya terangkan dari ayat ini adalah next. Ya. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan keteladanan luar biasa. Sekali lagi, dia tidak sekedar omong doang. Dia tidak sekedar teori menulis Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus adalah orang yang konsisten memelihara sukacita itu. Dia peroleh dari Tuhan, dia pelihara. Maka dia tulis bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Nah, next yang kedua. Situasi sulit dalam penjara, tadi saya sudah ceritakan, mengalami siksaan badani juga, ternyata tidak membuat Rasul Paulus dan Silas menyerah. Ini yang patut kita tiru. Ya. Harus kita tiru. Ya. Mereka tidak menyerah. Ya. Dan lihat berikutnya, ternyata Rasul Paulus, next, dia tahu rahasia di atas. Rahasia apa? Rahasia yang tadi saya terangkan bahwa Mazmur berkata bahwa di hadapanmu Tuhan ada sukacita berlimpah. Rasul Paulus tahu rahasia janji Tuhan. Bahwa saat kita karib, saat kita masuk hadirat Tuhan, akrab dengan Tuhan, ada sukacita berlimpah yang diberikan kepada kita. Ya. Dia masuk hadirat Tuhan ya lewat doa dan pujian dan penyembahan, enggak takut-takut. Rasul Paulus doanya keras, muji Tuhannya keras, sampai semua orang hukuman lain dengar kok. Maka dia mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah, yang meluap-luap. Dan ternyata dalam sukacita yang melimpah, next. Ini yang luar biasa. Inilah senjata yang dahsyat. Rasul Paulus mendapat kekuatan dan pengharapan untuk tetap berdiri teguh dalam Kristus. Ya, ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru, yang diperbaharui terus-menerus. Rasul Paulus bisa enggak dalam keadaan badan sakit, dalam keadaan mungkin tulang-tulang ada yang patah gara-gara didera. Mungkin nggak dia berkata, Tuhan, stop ya Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan melayani Engkau. Aku nggak kuat Tuhan penginjilan kemana-mana. Mungkin nggak? Mungkin. Masih manusia kok Rasul Paulus kok. Rasul Paulus bukan dewa. Ya, bukan setengah dewa, setengah manusia. Ya, masih mungkin nggak? Mungkin dia menyerah, sangat mungkin. Tapi makanya saya tulis di atas,
Paulus memberikan keteladanan yang luar biasa. Dia tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Makanya dia tetap teguh, berdiri teguh dalam Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca di Kisah Rasul tadi, ayat selanjutnya 27, gara-gara malaikat buat semua pintu penjara terbuka, disitulah Rasul Paulus membawa kepala penjara itu menerima Yesus. Bukan hanya kepala penjaranya, tapi seisi rumahnya menerima Yesus. Bayangkan, Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap berdiri teguh, bahkan memberitakan Injil. Satu keluarga diselamatkan. Haleluya. Kita mesti tiru keteladanan Rasul Paulus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin permata-permata hatinya Tuhan, jemaat eklesia. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Next ya. Tanda atau ciri dari sukacita yang berlimpah, aduh jangan dulu dikeluarin ya. Tanda atau ciri dari sukacita berlimpah adalah sukacita itu ternyata seperti sebuah senjata yang dahsyat. Nah, tadi kan saya terangkan, saya ngalami sukacita yang berlimpah. Kalau saya nggak ngalami, maaf ya, jujur, saya nggak akan berdiri di hadapan Bapak Ibu dan khotbah. Saya mungkin sudah menyerah untuk jadi hamba Tuhan. Ya, kadang saya masih manusia, kadang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Tapi saya tahu, saya belajar untuk masuk ke hadirat-Nya, untuk mengalami sukacita yang berlimpah. Jadi jangan dipikir pendeta seperti saya dan pendeta Yosua ini, wah udah hebat. Kadang saya ngobrol sama Pak Yosua. Pak Yosua juga bilang, aduh ya, kalau enggak Tuhan. Pak Yosua pun bilang, mungkin saya sudah menyerah. Kalau bukan karena Tuhan. Ya, iya, kita ini masih manusia biasa, tetapi kita harus mengerti prinsip firman Tuhan. Ternyata sukacita yang berlimpahnya adalah seperti sebuah senjata yang dahsyat yang mampu mengalahkan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Memang dideskripsikan dengan kata-kata susah. Sukacita yang berlimpah hanya bisa dirasakan, dialami. Saya dorong jemaat eklesia, permata hatinya Tuhan mengalami semua. Amin. Mari kita lanjut ya. Sukacita yang berlimpah mampu mengalahkan apa? Satu, ketakutan. Nah ini, semua masih manusia. Semua yang masih makan nasi pasti pernah mengalami ketakutan. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah makan besi ya. Nah itu ya repot ya. Mungkin udah nggak mengalami ketakutan. Ya, ayo ketakutan apapun, udah. Sukacita yang melimpah itu akan kalahkan ketakutan. Berikut. Ya. Next. Ya, ada kekhawatiran. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan semua keinginanmu. Mari kita doa, mari kita memuji menyembah Tuhan. Percayalah, saya ngalami betul. Setiap kali saya menghampiri tahta kasih karunia, semua ketakutan, semua kekhawatiran, minggir. Amin. Amin. Minggir, pasti harus minggir. Ya, karena itu bukan bagian kita. Sukacita yang melimpah adalah senjata yang dahsyat, dan sukacita yang melimpah adalah maunya Tuhan untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Next. Nah ini kesedihan. Iya. Kesedihan apapun, ditinggal oleh orang yang tercinta, diputus pacar, apapun. Saya mau katakan, ayo, sukacita yang berlimpah membuat kita cepat meninggalkan kesedihan. Bahasa gaulnya cepat move on. Waduh, itu bahasa gaulnya ya. Nah, lanjut ya, secara cepat aja. Yang berikutnya, putus asa. Nah, ini hasil dari orang yang takut dan khawatir berlama-lama. Saya ulangi,
Kalau takutnya berlama-lama, khawatirnya berlama-lama, hasilnya dua ini. Sekalian yang berikutnya. Tampilkan. Next. Iya, putus asa, semangat yang patah, tawar hati adalah hasil dari takut, khawatir, dan sedih yang berlama-lama. Tapi saya mau beritahu, berita baiknya. Sukacita yang berlimpah, itu kalahkan semua ini. Amin. Ada pengharapan yang baru menggantikan putus asa. Ada kekuatan yang baru menggantikan semangat yang patah. Amin. Amin ya. Mari kita akan lihat ayat terakhir ya. Mazmur 64 ayat 11. Ini luar biasa. Ayo baca sama-sama. Pelan-pelan bacanya ya. 2, 3. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jelas ayat ini menulis bahwa sukacita kita itu hanya karena Tuhan saja. Bukan karena yang lain. Oh, pada waktu saya dapat proyek besar, dapat untung besar, dapat cuan besar, bersukacita boleh. Apalagi kalau sambil mentraktir hamba Tuhan. Oh, itu lebih bersukacita lagi ya. Nah, ya, supaya nggak tegang ya. Nah, tapi saya mau beritahu bahwa sukacita kita yang sejati, yang berlimpah-limpah hanya kita dapatkan dari Tuhan. Ya enggak dari uang, enggak dari rumah yang bagus, mobil yang bagus, dapat promosi, naik jabatan, boleh bersukacita, itu tanda kita mengucap syukur. Tetapi ingat baik-baik, sukacita kita yang sejati, yang berlimpah-limpah, itu hanya karena Tuhan. Next, mari kita lihat hikmat pewahyuan dari khotbah ini. Yang pertama, apapun keadaanmu, seberapapun besar masalahmu, masalah kita, ya mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan menjadi alasan untuk kita tidak menerima sukacita yang melimpah-limpah. Wow, ini yang diperbuat oleh Paulus. Ayo kita teladani Rasul Tuhan ini ya. Bahwa apapun keadaan kita, seberapa besar masalahmu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua punya masalah ya. Apapun itu, seberapa besar pun, Tuhan sudah kasih kunci. Jangan itu semua menjadi alasan untuk kita tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menerima janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Ingat, jangan menjadi alasan ya untuk kita menyerah. Ya, kita harus kuat, teguh berdiri dalam Kristus seperti Rasul Paulus ya. Yang berikutnya, next. Hikmat ilahi yang berikutnya. Sukacita tidak bergantung pada apapun yang ada di dunia ini. Saya sudah terangkan tadi. Bukan duitmu yang bisa bikin kau sukacita. Ya, duit banyak, boleh ngucap syukur. Ya, rumah bagus, boleh. Mobil bagus, mobilnya 2, 3, boleh. Tetapi, maaf, jangan bersukacita kepada hal-hal seperti itu. Boleh mengucap syukur, boleh senang. Tapi kita harus fokus. Sukacita kita tidak bergantung dengan apapun yang ada di dunia. Tetapi sukacita kita, next, adalah sumbernya Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhanlah sumber sukacita dan kekuatan kita. Ya, terima rema Tuhan pada hari ini. Terima firman Tuhan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan masuk hadirat Tuhan
terima sukacita yang sejati adalah sukacita yang daripada Tuhan, dan itu adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau dahsyat, Kau luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan kami terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami semua yang ada di Zoom ini menerima sukacita Allah yang memampukan kami untuk berdiri teguh ketika kami menghadapi tekanan, ketika kami ada dalam ujian hidup ini, ketika kami ada dalam masalah yang besar, kami tetap bersukacita. Kami mau jaga hati dan kami percaya bahwa Engkaulah sukacita kami. Hidup kami ada di dalam Engkau. Kami tidak tergantung dengan apa yang terjadi di bumi ini, tetapi kami bergantung kepadamu sebab Engkaulah sukacitaku. Sukacita kami adalah kekuatan yang daripadamu terus melimpah-limpah atas kami. Dan hari ini kami bersukacita karena Tuhan anugerahnya besar atas kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budiono Linui yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Biarlah kami terus menerimanya dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Memberkati pelayanan keluarganya. Semua aspek hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang sudah menerima berkat firman Tuhan, dengan sukacita kami mau berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kalau kami ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan, Roh Kudus akan memberkati, sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus, dengan sukacita kami mau berkata, Amin.